Perjalanan kali ini mungkin akan membawa kami pada kesunyian, kelelahan, bahkan bahaya. Namun, perjalanan ini juga akan memaksa untuk menjadikan kami pemberani, tak gentar meski harus menghadapi halang rintang. Inilah keluarga petualang dari Curug Gua Lumut Indah, Desa Pamijahan, Gunung Salak. Halo guys, besok aku mau pergi camping. Ayah saya dan mama saya pengen camping kemana? Besok kita mau camping ke Gua Lumut Curug Endah. Ya guys, di situ. Itu barang-barang yang ada di sini mau Diberesin dulu, dimasukin. Ya di dalam tas. Besok mau dibawa. Iya. Kita berangkatnya kapan? Besok. Kapan? Pagi? Subuh. Oke, bangun ya subuh ya. Kok enggak, berarti ditinggal. Oke deh kalau gitu kita siap-siap dulu ya guys. Halo guys. Baru bangun tidur deh ya. Ini jam 7. Kemarin kan niatnya kita berangkat subuh ya. Ternyata jam 7 kita baru bisa berangkat. Jadi juga ada beberapa barang yang harus di packing, dimasukin lagi ke motor. Oh iya, ini barang bawaan kita ada 3. Satu lagi tenda udah masuk motor. Kenapa tadi bangun siangan? Yang berangkatnya subuh juga. Oke guys, semoga kalian terhibur. Ikuti terus perjalanan kami. Ciao. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita mau berangkat. Semoga di jalan lancar, Ya. kendala sampai tujuan selamat kembali lagi ke sini. Oke, ciao. Bye bye. Masya Allah. Iya, kirim teman dulu. Oh iya, tempat camping kali ini adalah Curug Gua Lumut Indah. Air terjun ini berada di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Lokasinya tepat berada di Jalan Raya Pasir Rengit, Desa Gunung Sari, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor. Tempat wisata ini masih satu kawasan dengan Curug Cigamea dan Cafe Kopi Tugu. Bila kalian masih bingung, tenang, jangan khawatir. Cukup andalkan Google Maps saja, Anda langsung diantar ke lokasi tanpa khawatir nyasar ke rumah sang mantan. Menurut informasi yang saya dapat, Curug Gua Lumut Indah ini ditemukan oleh warga sekitar yang sedang mencari kayu bakar. Setelah penemuan itu, warga pun memberi nama dengan sebutan Curug Gentong karena airnya mengalir seperti tumpahan air dari gentong. Setelah berjalan 4 tahun, nama pun diubah kembali menjadi Curug Alami dan bertahan sampai 1 tahun. Dirasa nama yang kurang menjual, warga pun mengubah kembali menjadi Curug Gua Lumut Indah dan bertahan sampai saat ini. Ya, begitulah sejarah singkat curug yang akan kami singgahi ini. Setelah berjalan kurang lebih 2 jam, kok berjalan? Kan mengendarai motor bukan jalan.
Kita baru nyampe sekitar 2,5 jam, lumayan lama juga. Tadi begitu nyampe parkiran kita dimintain duit 10.000 untuk biaya parkir 24 jam. Ngap. Oke, saksikan terus acara kami karena kami sudah lelah. Jangan lupa like dan subscribe dan juga tombol loncengnya. Oke, bye. Di sini ternyata ada tempat camp juga guys. Kalau di atas ini dia deket sama kamar mandi. Cuma yang kurang asik menurut saya, emang deket sama kamar mandi, tapi jauh dari sungai. Ya karena kita bawa anak kecil, jadi air sungai terutama itu kita prioritaskan buat mereka bermain. Ini satu lagi ada di sini. Pemandangannya hutan. Oke guys, saya mau diriin tenda dulu. Ketika sedang memasang tenda, saya teringat pertanyaan ibunda saya. Memang kamu gak ribet apa itu mas, bawa-bawaan sebanyak itu? Kalau ditanya ribet, jawabannya pasti ribet. Saya tidak mungkin jawab tidak. Membawa 4 gembolan yang berat dan besarnya bukan main, itu saja sudah cukup menjelaskan bagaimana ribetnya kami di jalan. Kalau ditanya nggak capek, jawabannya pasti capek. Bagaimana tidak capek? Jalan yang menanjak dan turun dengan membawa beban sebanyak itu, belum lagi harus mendirikan tenda dan menyiapkan ini itu untuk kenyamanan kami. Terus, kenapa mau pergi camping kalau itu bikin capek dan ribet? Ini yang sulit dijawab. Sepertinya alam mempunyai racun candu yang sulit sekali buat kami untuk melepasnya. Entah mengapa, bila berada di tempat seperti ini, makanan pakai bumbu garam saja itu menjadi nikmat buat kami. Entah kenapa, bila berada di alam, tidur beralasan matras, itu sudah membuat kami nyaman. Entah kenapa, bila ada di alam, ada rasa yang sanggup menyenangkan hati yang tidak kami dapatkan bila jalan-jalan di kota. Sepertinya alam mempunyai daya tarik tersendiri yang membuat kami kembali dan kembali lagi. Walaupun waktu yang terbatas karena ada kerjaan lain, pasti akan saya akal-akali untuk kembali ke alam. Walaupun kemampuan fisik yang terbatas, pasti saya akan paksakan untuk berkelana di alam. Walaupun mental saya terguncang karena alam tidak selamanya aman dan nyaman, tetap tidak membuat saya gentar untuk kembali ke alam. Karena bagi saya, alam seperti kamu yang pantas diperjuangkan. Apa sih jadi ngantur gini? Guys, tendanya sudah selesai kita dirikan. Tadi beberapa jam yang lalu kita mendirikan tenda, terus kita makan siang. Sekarang bikin api unggun juga. Agak sulit bikin api unggunnya karena kayunya basah. Kemungkinan kemarin hujan, terus kayunya basah, sekarang agak sulit jadi. Tapi alhamdulillah nyala. Setelah itu kita review tempat tenda di sini, tempat ngecamp di sini. Menurut kamu gimana ngecampnya di sini? Enak. Emang untuk semuanya enak, cuma saya kendalanya cuma satu. Toiletnya tinggi, ada di atas. Tolong untuk pengurus ke tempat camping ini, toiletnya segeralah dibuat yang di bawah ini. Soalnya di bawah ini tempatnya enak banget. Nah, ada sungai, terus habis itu tempatnya di atas, kita sungainya agak ke bawah, jadi nggak terlalu rembes gitu, nggak terlalu becek saat kita camping di sini. Terus juga tadi masuk ke sini berapa tadi? Iya, 35
satu orang. 35 satu orang. Terus pas masuk kawasan itu 30 Ah. satu motor. satu motor. Sekarang tadi pas masuk sini itu 35 satu orang, kita bertiga ini jadi 105. Terus untuk kayu bakarnya juga 20.000, dikasih seabrek-abrek sama dia. Satu ikat tapi banyak. Terus habis itu juga di sini ada sisa-sisa bekas orang camping. Jadi kita pungutin juga terus kita bakar. Tadi parkirannya Oh iya, parkiran tadi 10.000 untuk 24 jam. Kali kalau di sini kalian mau datang saja untuk melihat-lihat curug, itu cuma 5.000 parkirannya. Tapi karena kita ngecamp, nginep 24 jam, 10.000. Setelah itu untuk semuanya saya sih seneng ya. Cuma saya nggak kuat naik ke atas. Aduh, tadi habis nganterin sabit ke atas, kaki kram. Mungkin ya kalian tahu lah apa yang kalian lihat. Saya keberatan. Terus apa lagi ya? terus tadi capek di perjalanannya. Capeknya Iya. sih pas ini ya, pas nanjak. Karena tanjakan lumayan panjang. Iya. Nah itu kayak apa ya? Tadi di awal-awal sih pas berjalan saya pikir kok gunung nggak ada tanjakannya ya. Dari tanjakannya biasa-biasa aja ya. Tapi pas gitu kira-kira 40 menit mau nyampe, ya Allah tanjakannya nggak udah. Terus juga tanjakannya bukan main-main, tanjakannya yang bener-bener tinggi banget. Alhamdulillah akhirnya nyampe sih, nggak ada kendala satu apapun. Untuk motor juga kondisinya sehat. Jadi kita nyampe. Setelah itu juga saya ngelihat di Google menurut ramalan cuaca ntar hujan malam. Semoga ramalannya tidak tepat karena kita mau menikmati banget malam ini bakar api unggun. Soalnya beberapa kali camping selalu hujan. Nggak Entah. bikin api unggun. Iya, jadi nggak bisa bikin api unggun. Entah kenapa, mungkin pas momennya aja gitu ya. Hujan terus nggak pernah nggak. Sekarang nggak hujan. Terus kita juga bisa menikmati suasana malam ya. Kebetulan juga bawa ikan, jadi mau Iya. dibakar bisa. Buat Bakar-bakar. bakar ikan. Terus apa lagi? Ya sudah, saksikan terus aja lah sampai kita nanti malam pulang, apa aja yang kita lakukan, keseruannya bagaimana. Jangan kemana-mana, terus saksikan acara ini. Ini kita niatnya emang malam mau bakar ikan, cuma dikhawatirkan takut hujan daripada ikannya ntar nggak kemakan lagi. Jadi kita bakar sekarang aja deh. Cuma sebenarnya belum lapar sih, tadi udah makan siang juga, tapi ya semoga apa ya? Semoga kalian sehat-sehat selalu. Oke, ciao. Udah jadi Pak tusukannya. Ikan laut Siap bakar Pak. siap bakar. Temannya ikan hiu. Apa Pak nama ikannya Pak? Nama ikannya ikan semoga enak, ada nggak? Katanya tadi temennya ikan hiu. Iya, coba tanya sama ikan hiu. Siapa namanya? Ini Kan temennya ikan hiu, bukan teman saya. Ikan bakar sudah matang. Terima kasih buat yang ngasih ikan bakar. Sehabis makan, kami langsung ke sungai untuk berenang bersama. Liburan terbaik bukan soal kemewahan, tapi soal kebersamaan di tengah keluarga tercinta. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih banyak kami masih bisa menikmati hangatnya keluarga.
Kenangan-kenangan ini akan selalu saya jaga karena saya tahu pada akhirnya anak saya tidak akan mengingat mainan-mainan mewah yang saya belikan untuknya, karena dia akan selalu mengingat waktu yang saya habiskan bersamanya hingga dewasa sekalipun. Lagi menikmati alam. Ini jam 5:30, sebentar lagi maghrib. Jadi niatnya kita mau malam ini mau bakar daging flash. Alhamdulillah kita dikasih cuaca cerah hari ini. Jadi ya sangat menyenangkan camping hari ini. Ini kita nunggu maghrib, habis selesai maghrib sholat langsung kita mulai lagi acara malamnya. Oke, segitu dulu. Bye. Guys, alhamdulillah akhirnya turun juga hujannya. Yang kita khawatirkan dari awal berangkat ya ini hujan. Ya, saya dari kemarin juga udah mikirin kalau hujan bagaimana gitu. Tapi ya udah kita nikmati saja. Mohon maaf ini agak gelap-gelap soalnya tadi itu ada sedikit konslet listrik kena hujan, terus kita juga lagi sholat maghrib. Ya. Jadi nggak sempet buat ngebenahin sebelum hujan. Akhirnya dicabut semua lampu. Ya jadi mohon maaf cahayanya seadanya aja. Oke guys, tuh hujannya kedengeran nggak? Betapa derasnya. Dan saya juga nggak tahu kondisi di luar bagaimana. Mudah-mudahan aman. Saya khawatirnya air sungai meluap sampai ke tenda kita, mudah-mudahan sih enggak. Ya sudah. Jadi sekarang kita kegiatannya kita di dalam tenda, kita masak di dalam tenda. Dan makan dan ngomong-ngomong. Nah, dan makan dan ngobrol. Ya. Rahasia dari keluarga. banget. Tadi kita ditelepon sama pengurus suruh naik ke atas, jadi segera kita langsung naik ke atas aja. Takutnya akhirnya naik ke tenda, ternyata terus banget airnya. Oke, dilanjut lagi nanti. Ya disinilah kita akhirnya naik ke atas ke pengurus pengelola. Tadi ditelepon kata pengelola suruh naik ke atas karena dikhawatirkan kalau 3 jam hujannya nggak berhenti akan naik ke atas gitu ke tempat camp kita tadi di bawah. Pas tadi kita keluar ngelihat airnya juga
Wow, luar biasa. Sangat mengerikan, kira-kira tuh sekitar 10-20 cm lagi lah. Itu airnya naik ke atas permukaan kita ngecamp. Alhamdulillah kita di sini nyaman, nggak kehujanan. Tapi saya khawatir sih tenda kita di sana rembes atau hanyut gitu, atau basah semua isi tendanya. Kita nggak tahu, nanti kalau udah hujan reda kita cek kembali ke bawah. Dan sekarang ya sudah, kita istirahat dulu di sini sampai hujannya reda, menikmati. Pokoknya apapun yang terjadi harus kita nikmati. Ini kondisinya udah nggak tahu. Istri udah ketakutan, cuma ini doang nih masih aktif nih, kayaknya dia nggak takut ya. Takut aku aja sampai jatuh. Tadi dia begitu naik karena airnya deras dari atas, akhirnya dia jatuh. Terus ada yang longsor juga tadi di tangga, Iya. akhirnya kepleset terus jatuh. Ya sudah, doakan saja yang terbaik untuk kita dan semoga kalian juga dalam kondisi baik. Oke, baik. Guys, tenda kita di situ tuh. Tuh, oren-oren tenda kita tuh. Ternyata hujannya terus banget. Tuh, aduh, kita udah ada di atas nih. Saya khawatir tendanya hanyut. Semoga sih enggak. Amin. Bet, Sabit, takut nggak? Ini ruang yang masih aktif, yang lainnya udah pada lemes. Lalu kenapa? Guys, sekarang udah jam 11:16 dan hujan di luar belum reda juga. Jadi tadi izin tidur di warung, ternyata dikasih, alhamdulillah. Ini udah pada tidur capean, udah pada tidur. Dan sekarang saya pengen tidur dulu, lanjut lagi besok ya guys. Oke. Jam 5.15 kita baru turun. Semalam kita bermalam di atas. Terus sekarang baru turun. Ini baru bangun dia. Jadi semalam kita terpaksa bermalam di warung atas atau pengelola tempat ngecamp ini karena debit air nggak turun-turun dari sampai jam 11, nggak turun-turun. Kemudian juga memang kita udah kecapean, jadi mau nggak mau bermalam di atas. Alhamdulillah juga pengurus sininya baik, menyediakan tempat untuk bermalam di atas untuk keamanan, jadi kita putuskan untuk bermalam di atas. Kondisi tenda saat ini kondisinya berantakan banget karena begini adanya. Panik. Rasa panik. Kemarin malam istri agak sedikit panik, dia langsung buru-buru ke atas. Saking paniknya pas di tangga dia kepleset terus jatuh.
Ini tanah semua kayak gini. Ini bekas makan bakso semalam, nggak sempet diberesin. Ini kondisi luar kita. Airnya udah berkurang tapi nggak kayak kemarin. Kemarin kan airnya alirannya kecil ya, sekarang alirannya deras banget. Masih dalamnya sih aman ya, nggak basah gitu karena kemarin hujannya semalam deras banget. Alhamdulillah kondisi tenda aman-aman aja. Baru sholat dia. Tuh, kondisi tenda aman-aman aja, tidak basah. Saat ini ya langsung aja kita buat sarapan. Allahumma barik lana fi Maunya begini, nyatanya begitu. Pada akhirnya, yang bisa dipelajari dari hidup adalah bisa ikhlas menerima takdir yang sudah ditentukan dan menikmatinya tanpa protes. Apapun yang terjadi, ya terjadilah. Bukannya menyerah, hanya belajar untuk ikhlas. Yakinlah Tuhan itu baik. Sejauh ini kita berjalan, bukan untuk gagal kan? Aku juga manusia biasa, hanya bisa mengantisipasi, namun tidak bisa menahan. Apalagi memaksakan dari sesuatu yang memang seharusnya terjadi. Tugasku sekarang hanya menerima dan menjalankannya tanpa protes. Carilah makna dari setiap kejadian, lalu menguatkan diri untuk lebih baik lagi. Dan siap dengan kenyataan-kenyataan yang selanjutnya terjadi. Tenang kawan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tuhan memang tidak menjanjikan hidupmu akan selalu mudah. Tapi ingat janji Tuhan, selalu ada kemudahan di setiap kesulitan. Kami keluarga petualang dan akan terus berpetualang. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and for you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, bright blessed day, and dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful